Sosok Susi ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjadi sorotan karena kesaksiannya di sidang. Pernyataan Susi ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sampai membuat hakim geram hingga beri ancaman soal pidana. Susi dicurigai bohong karena perkataannya yang berubah-ubah. Jaksa penuntut umum menghadirkan Susi dan 11 saksi lainnya dalam sidang dengan agenda pemeriksaan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Saat itu Susi bersaksi, hakim dibuat geram. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Sentosa yang memimpin persidangan sempat 2 kali memperingatkan Susi untuk berkata jujur selama persidangan. Dilansir dari tribunjatim.com, Majelis Hakim Wahyu Iman Sentosa mengatakan kepada Susi, jika terus-menerus berbohong maka bisa saja duduk sebagai terdakwa dalam persidangan. Bahkan ia memperingatkan bahwa ancaman saksi yang berbohong dalam persidangan adalah pidana 7 tahun penjara. Hakim Wahyu menegaskan semua pihak yang berperkara sedang menggali kebenaran dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun Susi seolah-olah tidak memikirkan hal tersebut karena keterangannya yang berubah-ubah. Keterangan Susi yang dinilai berubah-ubah oleh hakim adalah ketika peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Susi bercerita bahwa ia meminta tolong agar ada orang yang membantu memapah Putri Chandrawati karena tergeletak di depan pintu kamar mandi. Akan tetapi di sisi lain Susi bercerita ada perkelahian yang terjadi antara Kuat Ma'ruf dan Brigadir J saat ia meminta tolong. Keterangan tersebut dinilai janggal oleh majelis hakim lantaran posisi Susi berada di lantai 2 di dalam kamar Putri. Sedangkan pertengkaran Kuat Ma'ruf dan Brigadir J terjadi di lantai 1. Selain itu hakim juga meragukan keterangan Susi saat bertanya terkait dengan aktivitas kesehariannya Ferdy Sambo saat pindah dari rumah di Kemang ke Jalan Saguling Duren 3. Susi kemudian menjawab, Ferdy Sambo selalu menginap di rumahnya di Jalan Saguling sejak pindah dari rumah di Jalan Bangka. Keterangan Susi kemudian kembali diuji hakim. Pukul berapa Ferdy Sambo biasa keluar rumah dan pukul berapa dia pulang dari tugas? Pulangnya jam berapa, tanya hakim. Jamnya tidak tahu, jawab Susi. Dari mana tahu kalau Ferdy Sambo nginap, tanya hakim. Karena kalau pergi bapak sudah ada di Saguling, ujar Susi. Sementara itu dilansir dari Tribun Bogor, Susi adalah ART Putri Chandrawati yang saban hari memenuhi kebutuhan sang bos. Sebenarnya Susi bukan satu-satunya ART Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sebagai Jenderal Bintang 2, Ferdy Sambo nyatanya memiliki 12 ART yang terdiri dari 5 perempuan dan 7 laki-laki. Ferdy Sambo juga memiliki 7 ajudan termasuk di dalamnya adalah mendiang Brigadir J, Baradae dan Bribka RR. Potret kebersamaan keluarga Ferdy Sambo dan para ajudan serta ART-nya sempat menjadi sorotan halayak. Bak tak ada sekat antara bawahan dan atasan, Ferdy Sambo mengajak semua ajudan dan ART-nya untuk foto keluarga. Terlihat dalam foto tersebut Susi sang ART duduk di belakang di antara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J berdiri tepat di belakang Ferdy Sambo. Hal itu rupanya beralasan sebab mendiang Brigadir J sudah dianggap anak oleh Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Selain Susi, jaksa penuntut umum turut menghadirkan 2 asisten rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai saksi. Mereka adalah Sartini dan Rojia. Selain itu ada security dan petugas keamanan di rumah Saguling bernama Damianus Laba, Kobam dan Damsom. Kemudian saksi yang berasal dari rumah Sambo yang berada di Jalan Bangka adalah ART bernama Abdul Somad dan petugas keamanan di rumah itu bernama Alfonsius Dualurang. Lebih lanjut, saksi yang bekerja di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, yakni ART bernama Daryanto atau Kodir dan security komplek bernama Marjuki. Selain itu, kata Roni, jaksa bakal menghadirkan AID Dekam atau ADC atau ajudan Sambo bernama Adjan Romer, Daden Miftahul Haq,
Ada juga sopir Sambo bernama Prayogi Iktara Wikaton serta saksi yang juga mantan pengawal motor Sambo, Farhan Sabilah, yang bakal memberikan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita